Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada, sambil menonton siaran ini, pada kesempatan ini saya terpimpin membawa kita belajar dari satu kebenaran penting, yaitu batu kecil di tangan Tuhan. Batu kecil di tangan Tuhan. Kita tunduk kepala dan berdoa, minta pimpinan Roh Kudus untuk memampukan kita mengerti firman Tuhan. Ya Tuhan, detik ini, menit ini, kami mau serahkan ke dalam tangan, di mana kami hendak merenungkan satu bagian firman Tuhan yang sangat penting. Biarlah Tuhan Engkau terangi batin kami, mampukan kami memahaminya, dan mampukan kami juga untuk melakukannya dalam hidup kami hari-hari. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur dan menyerahkan waktu ini dalam nama Yesus. Amin. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 17 ayat 50 sampai ayat yang 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai ayat yang ke-50. Firman Tuhan berkata, lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu sedang umbannya, dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan, dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantongnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Sekali lagi, judul firman Tuhan hari ini yaitu batu kecil di tangan Tuhan. Saudara-saudara, nama saya Daud. Banyak orang mengenal aku sebagai Raja Israel, anak Isai.
Sebagian mengenal aku sebagai pemazmur yang menulis banyak mazmur yang terkenal. Tetapi kisah saya yang paling sering diceritakan orang tentang hidupku adalah hari ketika aku berdiri menghadapi seorang raksasa bernama Goliat. Percayalah, hari itu bukan hari yang mudah bagiku. Saat itu aku masih muda sekali. Tubuhku tidak sebesar kakak-kakakku. Aku bukan prajurit perang yang berpengalaman. Aku hanya anak gembala yang biasa menjaga domba di padang. Pada satu saat, ayahku menyuruh aku mengantarkan makanan untuk kakak-kakakku di medan perang. Ketika aku tiba di lembah Ela, suasananya mencekam. Di satu sisi berdiri tentara Israel. Di sisi yang lain orang Filistin. Dan setiap pagi, setiap sore, seorang raksasa keluar sambil berteriak menghina bangsa kami, namanya Goliat. Tubuhnya besar sekali, suaranya menggelegar, bajunya penuh perunggu, tombaknya seperti kayu penenun. Tapi yang paling menakutkan bukan ukuran tubuhnya, melainkan kata-katanya. Anda tidak mengenal kondisi dan keadaan itu, tetapi aku mengenalnya. Aku mau merasakan. Ada tidak orang Israel yang berani melawan aku, kata Goliat. Dan setiap kali ia berteriak, seluruh tentara Israel gemetar. Termasuk Raja Saul, raja kami. Aku melihat ketakutan di wajah mereka. 40 hari lamanya tidak ada yang berani maju. Lalu aku bertanya, mengapa orang ini dibiarkan menghina Allah yang hidup? Orang-orang memandang aku aneh. Termasuk kakak-kakakku bahkan marah kepada aku. Dia berkata bahwa aku sombong. Dia menyuruh aku pulang menjaga domba. Tetapi saudara, ada sesuatu yang berkobar dalam hatiku. Bahkan bukan karena aku merasa hebat, tapi karena aku tahu siapa Tuhanku. Aku pernah menjaga domba di padang. Aku pernah melawan singa. Aku pernah melawan beruang. Dan setiap kali aku merasa lemah, di saat itulah Tuhan menolong aku. Jadi bagiku, Goliat hanyalah ancaman besar yang sedang berhadapan dengan Allah yang jauh lebih besar. Akhirnya aku dibawa menghadap Raja Saul. Saul menatap aku dari atas sampai ke bawah. Mungkin dalam pikirannya ia berkata, anak ini bisa melawan Goliat. Tetapi aku berkata kepadanya, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan beruang, maka dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Saul akhirnya mengizinkan aku pergi. Dia bahkan memakaikan baju perangnya padaku. Tetapi waktu aku berjalan, aku merasa tidak nyaman, terlalu berat, terlalu asing. Aku bukan prajurit istana. Aku hanyalah gembala yang terbiasa berjalan bersama Tuhan. Jadi aku melepaskan semuanya itu. Aku mengambil tongkatku, lalu aku pergi ke sungai dan mengambil 5 batu licin. 5 batu kecil. Bayangkan, di depan ada raksasa bersenjata lengkap. Dan aku datang hanya dengan umban dan batu. Ketika Goliat melihat aku, ia tertawa. Hahaha. Ia menghina aku.
Apakah aku ini anjing sampai engkau mendatangi aku dengan tongkat? Ia mengutuk aku di depan para dewanya. Tetapi saat itu aku berkata kepadanya, aku datangi engkau dengan pedang. Kau mendatangi aku dengan pedang, dengan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Saudara, aku tidak sedang percaya kepada batu itu. Aku percaya kepada Tuhan. Bukan umban yang memberi aku keberanian, tetapi keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan aku selaku umatnya. Lalu aku berlari. Ya, aku berlari menuju raksasa itu. Mungkin orang lain mundur ketakutan, tetapi iman dalam hatiku membuat aku maju. Aku mengambil satu batu, kumasukkan ke umbanku, kuputar-putar, dan kulepaskan. Batu itu meluncur cepat dan tepat pada dahi Goliat. Maka Goliat terjatuh. Raksasa itu roboh ke tanah. Hari itu seluruh Israel tahu bahwa kemenangan bukan ditentukan oleh kekuatan manusia, tetapi oleh Tuhan. Saudara-saudara, sekarang izinkan aku bertanya kepada kalian. Apa Goliat dalam hidupmu hari ini? Mungkin ketakutan, mungkin masalah ekonomi, mungkin sakit penyakit, mungkin juga kegagalan, mungkin juga dosa yang terus mengikatmu. Mungkin masa depan yang terasa gelap. Dan setiap hari Goliat dalam tanda kutip berteriak dalam pikiranmu. Kau tidak akan sanggup. Kau akan kalah. Hidupmu selesai. Tetapi dengarkan aku. Jangan hanya melihat besarnya masalahmu. Lihatlah besarnya Tuhanmu. Kadang Tuhan memang tidak memakai sesuatu yang besar. Tuhan memakai batu kecil. Tuhan memakai anak muda. Tuhan memakai orang biasa. Tuhan memakai mereka yang percaya kepadanya. Aku belajar satu hal di lembah Ela. Iman bukan berarti tidak takut. Iman berarti tetap maju meskipun takut. Karena tahu Tuhan berjalan bersama dengan kita. Hari itu aku menang bukan karena aku kuat. Aku menang karena Tuhan berperang bagiku. Dan Tuhan yang sama masih bekerja hari ini. Jika hari ini engkau merasa kecil, jangan menyerah. Batu kecil di tangan Tuhan bisa merobohkan raksasa. Jika hari ini engkau merasa tidak sanggup, jangan pernah putus asa. Tuhan sering memakai orang-orang yang diremehkan dunia untuk mempermalukan yang kuat. Dan jika hari ini engkau sedang berdiri di depan Goliat dalam tanda kutip hidupmu, ingatlah kata-kataku ini. Peperangan adalah milik Tuhan. Percayalah kepadanya. Tetap melangkah, tetap setia. Karena Tuhan sanggup memberi kemenangan. Bukan melalui tangan yang paling, bahkan melalui tangan yang paling sederhana sekali. Puji Tuhan, batu kecil di tangan Tuhan mampu merobohkan raksasa-raksasa dalam hidup kita. Raksasa-raksasa kehidupan kita. Jika Tuhan mengambil alih batu kecil itu, maka kita akan diberi kemenangan. Kita berdoa. Bersyukur kami sering menghadapi Goliat-Goliat dalam hidup kami. Tetapi tatkala Tuhan berperang bagi kami, maka segala sesuatu jadi tuntas. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Berkati kami semua yang telah mendengarnya, dan berkati kami untuk lebih kuat menghadapi kehidupan ini.
Di dalam nama Yesus berdoa dan mengucap syukur. Amin.